Baik, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Bapak Bakri Bakar. Baik, untuk soal yang pertama, diketahui sebuah proyek memiliki aktivitas sebagai berikut, yaitu ada aktivitas A, B, C, D, dan E. Masing-masing aktivitas ini memiliki predesesor, suksesor, D normal, D crash, cos D besar, dan cos D kecil. Untuk pertanyaan nomor 1 ini, yaitu yang pertama, kita diminta untuk membuat network dari proyek. Kemudian kita menentukan lintasan kritis dari proyek ini. Kemudian yang ketiga, yaitu kita diminta untuk menentukan biaya total proyek jika harinya dikurangi menjadi 17 hari. Untuk yang soal pertama, yang A ini kita diminta untuk membuat network diagram. Nah, di sini sudah ada aktivitas beserta predesesor dan suksesor. Untuk membuat diagram, kita melihat aktivitas mana yang tidak ada memiliki predesesor. Nah, di sini aktivitas A itu tidak ada predesesor. Dan kita dapat menambahkan aktivitas A setelah event yang pertama. Nah, setelah itu kita lihat di aktivitas yang A ini, suksesornya yaitu aktivitas B dan C. Sehingga kita dapat menambahkan aktivitas B setelah aktivitas A dan juga aktivitas yang C. Setelah itu kita melihat di sini untuk aktivitas yang C, suksesornya yaitu adalah aktivitas D dan E. Nah, kita dapat menambahkan aktivitas yang D, dan juga D ini ditambahkan setelah aktivitas B, karena aktivitas B itu suksesornya adalah D. Nah, untuk yang C, suksesornya adalah D dan E. Di sini, C itu tidak bisa disambungkan langsung kepada aktivitas D, sehingga kita menambahkan dulu aktivitas dummy dari event yang keempat menuju event ketiga. Sehingga C ini dapat terhubung ke D, sehingga suksesor C yaitu D dan E sudah terpenuhi. Nah, untuk aktivitas yang D dan E, kita lihat di situ tidak memiliki suksesor, sehingga kita dapat menambahkan event terakhir untuk kedua aktivitas ini, yaitu event yang kelima. Untuk pengisian aktivitas masing-masing durasi, kita dapat melakukan perhitungan maju. Nah, di sini yang pertama kita membuat angka 0 dikarenakan aktivitasnya belum dimulai, kemudian ditambahkan dengan durasi pada aktivitas yang A, yaitu sebesar 5. Nah, 0 ditambahkan dengan 5, memperoleh nilai 5, dan nilai 5 ini dimasukkan ke event yang kedua. Kemudian setelah itu 5-nya dikeluarkan ke aktivitas yang B, ditambahkan dengan durasi aktivitas B selama 7 hari, sehingga memperoleh hasil 12. Begitu juga untuk aktivitas yang C. Angka 5 pada event yang kedua ini dimunculkan di aktivitas yang C, ditambahkan dengan durasi aktivitas C selama 4 hari, dan diperoleh nilai sebesar 9. Nah, nilai yang 9 ini masuk ke event yang keempat, dan juga ke aktivitas dummy. Nah, di ujung panah aktivitas dummy ini terdapat angka 9 juga dikarenakan pada aktivitas dummy tidak ada durasi hari. Nah, untuk angka 9 di event yang keempat juga dikeluarkan di aktivitas yang E, ditambahkan dengan durasi aktivitas yang E selama 6 hari, memperoleh angka 15. Nah, untuk di event yang ketiga ini, juga dikeluarkan angka 12 dan ditambahkan hari di aktivitas yang D selama 7 hari dan diperoleh angka 19. Untuk memasukkan nilai ke event yang terakhir, yaitu event yang kelima, kita pilih angka yang paling besar, yaitu angka 19.
Nah, untuk perhitungan mundurnya, kita juga memasukkan angka 19 di bagian bawah di event yang kelima. Kemudian dimasukkan ke bagian bawah aktivitas yang D, 19, dan dikurangi dengan durasi di aktivitas yang D ini. Begitu juga dengan aktivitas yang E. Nah, tadi kan kita sudah menentukan untuk perhitungan maju, kita menjumlahkan dengan durasi masing-masing aktivitas. Nah, untuk perhitungan mundur, kita sekarang mengurangi dengan durasi masing-masing aktivitas. Nah, dapat dilihat di sini, untuk aktivitas yang C, itu dikeluarkan angka 13, kemudian dikurangi dengan durasi di aktivitas C selama 4 hari, yaitu memperoleh angka 9. Nah, untuk di kegiatan yang aktivitasnya D, dimasukkan angka ke event 3, yaitu 12, kemudian dikeluarkan angka di aktivitas yang B sebesar 12, dan dikurangi dengan durasi di aktivitas B selama 7 hari, dan diperoleh angka 5. Nah, di sini dikarenakan aktivitas yang perhitungan mundur menuju event kedua ada 9 dan 5, kita pilih angka yang terkecil, yaitu 5. Nah, 5 dikeluarkan di aktivitas yang A, dikurangi dengan durasi aktivitas yang A, yaitu 5. Diperoleh angka 0. Nah, untuk soal yang kedua, kita diminta untuk menentukan lintasan kritisnya. Di sini lintasan kritisnya yang terpilih berdasarkan network yang telah dibikin, yaitu ada lintasan kritis A, B, D, dengan durasi selama 19 hari. Nah, lintasan kritis ini kita lihat dari diagram, dari setiap kemungkinan jalur yang ada, mana jalur yang paling panjang. Kemudian untuk yang soal ketiga, tentukan biaya total proyek jika dikurangi menjadi 17 hari. Nah, kondisi normal dari proyek ini selesainya 19 hari. Hal ini didapatkan dari durasi dari lintasan proyek kita tadi selama 19 hari. Nah, untuk menentukan biaya pada saat proyek diselesaikan selama 19 hari, kita dapat menjumlahkan nilai pada cost D besar di setiap aktivitas. Nah, di sini saya contohkan untuk yang 19 hari, itu ada event 1-2, kemudian ada event 2-3, 2-4, 3-5, dan 4-5. Ini kita dapatkan dari diagram yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada event yang pertama dan event yang kedua. Antara event itu terdapat aktivitas A. Sehingga kita dapat menuliskan di sini event yang 1-2 itu kan ada aktivitas yang A. Kita lihat nilai D normalnya yaitu adalah 5. Begitu juga untuk selanjutnya, untuk event selanjutnya. Dan untuk biayanya itu diambil dari cost D besar. Di sini aktivitas yang A itu memiliki cost D besarnya sebesar 6. Makanya kita masukkan di sini angka 6. Untuk event 2-3 itu tadi ada aktivitas yang B. Nah, aktivitas yang B itu memiliki cost D besar sebesar 12. Kita masukkan di sini 12. Begitu juga dengan yang seterusnya. Nantinya semua biaya ini dijumlahkan dan diperoleh biaya sebesar 42. Nah, tahap selanjutnya yaitu menentukan nilai C untuk setiap aktivitas. Nah, di sini C ini diperoleh dari cost D kecil, dikurangi dengan cost D besar, dibagi dengan D normal dikurang D crash. Kita contohkan untuk aktivitas yang A. Di sini cost D kecil dari aktivitas yang A itu ada 10, dikurangi dengan cost D besarnya yaitu 6, diperoleh nilainya yaitu 4. Nah, untuk yang di bawah, D normal. D normal aktivitas yang A itu ada 5, dikurangi dengan D crash-nya sebesar 3, yaitu 2. Jadi 4 dibagi dengan 2, diperoleh nilai C-nya yaitu 2.
Begitu juga untuk aktivitas yang lain. Nah, di sini ada catatan, yaitu kita lihat lintasan kritis dengan nilai C terkecil. Tadi kan lintasan kritis kita ada lintasan yang aktivitasnya yaitu A, B, dan D. Nah, kita lihat C dari ketiga aktivitas ini mana yang paling kecil. Nah, di sini ada aktivitas A dan B yang paling kecil, yaitu dengan C2. Kita boleh memilih mau yang A atau yang B yang kita ambil. Di sini contohnya yaitu kita mengambil aktivitas yang A. Nah, ini lanjutannya. Kemudian kita menentukan durasi atau menentukan biaya dengan waktunya selama 18 hari. Sama dengan cara yang sebelumnya, kita mengambil semua event yang ada pada diagram, kemudian melihat berapa cost D pada aktivitas yang ada di antara event tersebut. Di sini ada event 1 dan 2. Di antara event 1, 2 ini ada aktivitas yang A. Kemudian, aktivitas A ini memiliki cost D-nya sebesar 6. Dikarenakan kita tadi mengambil contoh untuk aktivitas yang A, yaitu C-nya 2, makanya di sini bertambah biayanya sebesar 2 dari yang sebelumnya. Sehingga di sini kita buatkan biayanya untuk aktivitas yang A ini 8. Kemudian yang setelahnya ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu event yang 23 ada aktivitas yang B. Aktivitas B ini memiliki cost D 12. Event 24 ada aktivitas yang C. Aktivitas C ini memiliki cost D-nya 6. Event 35, aktivitas yang D dengan cost D-nya 12. Dan event yang 45 ada aktivitas yang E dengan cost D-nya 6. Nah, setelah dijumlahkan diperoleh biaya untuk 18 hari proyek sebesar 44. Kemudian kita menentukan biaya jika proyek ini dikerjakan selama 17 hari. Dikarenakan pada soal diminta untuk menghitung total biaya jika pekerjaannya itu di-crash menjadi 17 hari. Sama seperti cara yang sebelumnya, akan tetapi di sini ditambah lagi nilai yang pada event 1-2 sebesar 2. Tadi sebelumnya kan di sini ada 8. Nah, ditambah lagi 2, jadi di sini kita masukkan biayanya sebesar 10. Nah, begitu dijumlahkan, diperoleh nilai 46. Jadi, total biaya yang dilakukan untuk proyek dikerjakan selama 17 hari adalah sebesar 46. Nah, lanjut ke soal yang kedua. Di soal kedua ini diketahui suatu aktivitas proyek dalam bentuk PERT yang memiliki aktivitas dari A sampai H dan setiap aktivitasnya memiliki waktu optimistik yang dilambangkan dengan huruf A kecil, kemudian waktu most likely yang dilambangkan dengan huruf M kecil, kemudian waktu pesimistik yang dilambangkan dengan huruf B kecil. Kemudian, setiap aktivitas ini memiliki predesesor dan suksesor. Pertanyaan untuk nomor 2A, yaitu buatlah network dari aktivitas-aktivitas di atas. Kemudian yang B, kita diminta untuk menentukan PT untuk setiap event dari proyek ini. Kemudian untuk yang C, kita diminta untuk menentukan persentase proyek tersebut selesai dalam waktu 30 hari. Untuk yang D, kita juga diminta untuk menentukan persentase proyek selesai dalam waktu 25 hari. Untuk soal yang A, kita membuat network diagram. Nah, di sini sama seperti soal yang sebelumnya, kita melihat aktivitas mana yang tidak memiliki predesesor. Di sini dapat kita lihat aktivitas yang A dan B tidak memiliki predesesor. Sehingga kita dapat menambahkan aktivitas A setelah event yang pertama, dan juga setelah event yang pertama ini kita dapat menambahkan aktivitas yang B.
Kemudian kita melihat untuk aktivitas yang B ini suksesornya adalah aktivitas yang C. Sehingga setelah event yang ketiga, kita dapat menambahkan aktivitas C. Kemudian untuk yang aktivitas A, kita dapat melihat suksesornya adalah aktivitas D. Nah, jadi kita dapat menambahkan setelah aktivitas yang A ini adalah aktivitas yang D. Setelah itu, untuk aktivitas yang C, kita melihat suksesornya adalah aktivitas yang E. Di sini kita menambahkan aktivitas yang E setelah aktivitas yang C. Di sini. Kemudian, nah untuk aktivitas yang D, kita dapat lihat suksesornya adalah aktivitas F dan G. Nah, dapat kita tambahkan di sini aktivitas yang F setelah event yang kelima. Kemudian untuk yang E, suksesornya yaitu adalah aktivitas G. Nah, di sini dapat kita lihat setelah event yang ke-6 ini ada aktivitas G. Di mana aktivitas G ini pendahulunya adalah E. Tapi di aktivitas yang D kita lihat suksesornya yaitu ada F dan G. Nah, di sini D ini tidak bisa terhubung langsung menuju aktivitas yang G. Sehingga kita dapat menambahkan dummy dari event yang kelima menuju aktivitas yang G. Kemudian kita melihat untuk aktivitas G dan F, yaitu suksesornya ada aktivitas H. Nah, di sini kita menambahkan aktivitas yang H setelah event yang ke-7. Untuk H itu sendiri tidak memiliki suksesor, sehingga dapat kita bikin event terakhir dari proyek ini, yaitu event yang ke-8. Untuk pengisian masing-masing angka di setiap event, kita dapat memulai dari 0. Kemudian 0 itu dikeluarkan di aktivitas yang A, dan ditambahkan dengan durasi aktivitas A sebesar 5. Kemudian begitu juga untuk aktivitas yang B, 0 ditambahkan dengan 4, diperoleh nilai 4. Kemudian 4 ini masuk ke event yang ketiga, ditambahkan dengan durasi di aktivitas C selama 7 hari, dan diperoleh nilai 11. Oh iya, buat rekan-rekan, masing-masing aktivitas ini durasinya diperoleh dari nilai TC. TC yang sudah dicari sebelumnya. Nanti juga ditunjukkan nilai TC, rumus untuk mencari TC. Nah, kita lanjut. Di sini untuk event yang kedua, nilainya 5, kemudian ditambahkan dengan durasi di aktivitas 10, di aktivitas yang D selama 10 hari, diperoleh nilai 15. Kemudian 15-nya masuk dan keluar di aktivitas dummy. Karena aktivitas dummy itu nilainya 0, sehingga di ujung aktivitas dummy masih bernilai 15. Nah, di event yang keempat, yang bernilai 11 itu keluar di aktivitas yang E, dan dijumlahkan sebesar durasi di aktivitas E selama 4 hari, dan diperoleh nilai 15. Masuk 15 di event yang ke-6. Begitu juga di event yang kelima, 15-nya keluar di aktivitas yang F, dijumlahkan dengan aktivitas di F selama 11 hari, diperoleh nilai 26. Di sini juga begitu, 15-nya dikeluarin, kemudian ditambah dengan durasi aktivitas G selama 5 hari, diperoleh nilai 20. Nah, di sini kan di event yang ke-7 ada dua panah menuju event ke-7, yaitu di akhirnya bernilai 20 dan 26. Untuk angka yang akan masuk ke event ke-7 ini, kita pilih yang paling besar, yaitu 26. Nah, 26 ini keluar di aktivitas yang di H, 26 ditambah dengan 4 di aktivitas H, diperoleh nilai 30. 30 masuk di event yang ke-8. Kemudian untuk perhitungan mundur juga begitu, sama, akan tetapi nanti setiap angka yang akan mundur itu kita kurangkan dengan durasi di masing-masing aktivitas. Seperti contohnya ini, 30. 30 keluar di aktivitas yang H. Kita munculkan angkanya kan.
Kemudian kita kurangi dengan durasi di aktivitas H selama 4 hari. Dia peroleh nilai sebesar 26. 26-nya masuk di event yang ke-7, kemudian dimunculkan di aktivitas yang G, dikurangi selama 5 hari, dan diperoleh angka 21. Kemudian 26 yang tadi itu juga dimunculkan di aktivitas yang F di bagian bawahnya, dan dikurangi sebesar durasi di aktivitas F selama 11 hari. Dan memperoleh nilai 15. Kemudian 15-nya masuk ke event yang kelima, dan keluar di bagian bawah aktivitas dummy. Nah, di ujung aktivitas dummy ada angka 15. Di sini kenapa kita masukkan angka 15 di event yang ke-6? Karena di bagian bawah aktivitas G itu kan ada angka 21. Di aktivitas dummy ada angka 15. Nah, untuk memasukkan perhitungan mundur ini kita pilih yang paling kecil. Nah, di sini 15 juga dimunculkan di aktivitas yang E, dikurangi dengan 4 di aktivitas E itu, didapatkan angka 11. 11 masuk di event yang keempat. Nah, kita lanjut ke aktivitas yang D tadi. 15 yang sudah masuk di event kelima, kita munculkan di aktivitas yang D. 15 dikurangi durasi aktivitas D selama 10 hari, memperoleh angka 5. Nah, 5-nya masuk ke event yang kedua. Nah, di sini untuk yang aktivitas yang C, kita munculkan angka 11 karena sebelumnya sudah dimasukkan ke event yang keempat. Dikurangi durasi aktivitas C selama 7 hari, dan didapatkan angka 4. 4 masuk ke event yang ketiga. Dan dikeluarkan di aktivitas yang B, dikurangi durasi aktivitas B selama 4 hari. Dapat angka 0. Begitu juga dengan aktivitas yang A, peroleh angka 0. Nah, ini adalah network diagram dari proyek. Nah, ini tadi untuk mencari TC. TC yaitu rumusnya A ditambah 4M tambah B dibagi dengan 6. A itu adalah waktu optimistik, diketahui di soal. Dan M itu adalah waktu optimistik, yang juga diketahui di soal. Dan B itu adalah waktu pesimistik dari suatu proyek. Nah, TC ini dicari untuk masing-masing aktivitas. Nah, diperoleh seperti tabel ini. Dan nantinya, nilai TC inilah yang digunakan untuk durasi masing-masing aktivitas di proyek. Di sebelah TC itu ada tabel VT. Nah, VT ini kita juga cari dulu masing-masing aktivitas, yang rumusnya juga sudah diketahui di tabel. Di sini rumus VT yaitu B dikurang A per 6, kemudian dikuadratkan. Nah, VT ini kita cari dulu masing-masingnya untuk memudahkan kita menjawab soal yang B. Nah, soal yang B ini kita diminta untuk menentukan VT di setiap event. Nah, event itu adalah node yang bulat ini. Di sini ada 8 event. Nah, setelah kita cari nilai VT masing-masing aktivitas, kemudian kita cari VT untuk setiap event. Kita mulai dari event yang pertama, yaitu event 1, nilai VT-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena di event yang pertama ini tidak ada aktivitas sebelumnya maupun event-event sebelumnya. Kemudian untuk event yang kedua, nah di event kedua ini kita lihat, ini event kedua, yang di sebelum event kedua ini ada event 1, dan juga ada event dan ada aktivitas yang A. Sehingga untuk menentukan VT dari event kedua, kita dapat menjumlahkan VT dari event 1 dan VT dari aktivitas A. VT event 1 tadi kita sudah dapatkan 0, dan VT untuk aktivitas A kita juga sudah cari menggunakan rumus. Dan diperoleh nilai 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Untuk VT event ketiga, kita lihat di diagram. Nah, di sini event ketiga itu yang sebelumnya ada event pertama, dan juga ada aktivitas B. Nah, di sini
Untuk event yang pertama, kita bisa menjumlahkan dengan aktivitas yang B. Event pertama itu ada nilainya 0, dan untuk aktivitas B, nilai VT-nya itu 0,111. Dan diperoleh nilainya untuk event ketiga itu VT-nya 0,111. Untuk VT yang keempat, VT event keempat, kita lihat di sini. Sebelum event keempat, ada event ketiga dan aktivitas C. Nah, event ketiga itu kita sudah cari tadi, nilainya 0,111. Dan VTC kita menggunakan rumus tadi, sudah diperoleh nilainya 0. Dan kita dapat menjumlahkannya, dan diperoleh nilai 0,111. Untuk event selanjutnya, yaitu event kelima. Kita dapat melihat event kelima ini, sebelumnya yaitu ada event 2, dan ada aktivitas D. Nah, kita dapat menjumlahkan VT dari event 2 ditambah dengan VT aktivitas D. VT event 2 ini diperoleh nilai 1, sudah kita tentukan tadi. Dan VT untuk aktivitas yang D, kita sudah cari menggunakan rumus, dan diperoleh nilai 1,778. Dan dapat dijumlahkan, diperoleh hasilnya 2,778. Untuk event yang keenam, nah di sini ada dua pilihan, karena untuk menuju ke event yang keenam ada dua jalur, yaitu yang pertama, jalur yang event 4 dengan aktivitas E, dan ada event kelima dengan aktivitas dummy. Untuk event yang keempat dengan aktivitas yang E, kita dapat menjumlahkan sebagai berikut. Nah, VT event yang keempat, kita sudah peroleh tadi nilainya 0,111. Ditambah dengan VT aktivitas E. Kita sudah cari tadi menggunakan rumus, diperoleh hasil 0,111. Dan kita dapat menjumlahkannya, diperoleh hasilnya yaitu sebesar 0,222. Untuk pilihan yang kedua, yaitu ada event kelima dengan aktivitas dummy. Event kelima kita sudah mendapatkan nilainya sebesar 2,778, ditambah dengan VT aktivitas dummy. Di sini VT aktivitas dummy nilainya 0, karena aktivitas dummy itu memang tidak ada durasi waktunya. Dan diperoleh nilai 2,778. Di sini kita bandingkan nilai kedua pilihan tadi, dan diperoleh nilai 2,778, karena kita menentukan nilai mana yang paling besar di antara dua ini. Kemudian, untuk VT yang ketujuh, event yang ketujuh ini juga ada dua pilihan. Dua pilihannya yaitu event kelima dengan aktivitas yang F, dan event keenam dengan aktivitas yang G. Untuk event kelima dengan aktivitas F, kita dapat jumlahkan juga. VT event kelima tadi kita dapat nilainya 2,778. Ditambah dengan VT aktivitas F sebesar 4. Jadi nilainya 6,778. Untuk aktivitas yang G dan event ke-6, nilainya sudah ada. VT 6 tadi yang paling besar 2,778. Ditambah VT G sebesar 1. Kita peroleh dari rumus. Dan diperoleh nilai 3,778. Nah, nilai kedua pilihan pada VT7 ini dibandingkan dan dipilih juga yang terbesar. Selanjutnya kita lanjut ke event yang terakhir, yaitu event ke-8. Hanya satu jalur yang menuju event ke-8, yaitu jalur dari event 7 dan aktivitas H. Event 7 ini sudah terpilih tadi yang paling besar yaitu 6,778. Dan aktivitas yang H, VT-nya yaitu bernilai 1,778. Dan diperoleh nilainya dari hasil jumlah ini 8,55. Nah, untuk soal yang C, kita diminta untuk menentukan persentase proyek selesai dalam waktu 30 hari. Di sini kita memiliki TC awalnya selama 30 hari, dan kita juga menggunakan rumus standar deviasi, yaitu standar deviasi sama dengan akar dari VT terakhir. Nah, di sini VT terakhir itu adalah VT dari event terakhir di diagram yang kita miliki tadi. Di diagram tadi, event terakhirnya adalah event ke-8.
Sehingga kita mengambil nilai dari event ke-8 tersebut. Berapa nilai VT-nya, yaitu 8,556. Dan dimasukkan ke rumus standar deviasi, akar 8,556 ini kita peroleh nilainya sebesar 2,924. Dan nilai standar deviasi ini kita masukkan ke rumus Z, yaitu rumusnya dapat dilihat di tabel ini, tapi kita menggunakan rumusnya yaitu TS dikurang TC dibagi standar deviasi. Nah, TS ini adalah waktu yang diinginkan di soal. Di soal di sini kita diminta untuk selesai dalam 30 hari. Nah, dikurangi dengan TC. TC-nya diketahui selama 30 hari. Dibagi dengan standar deviasi sebesar 2,924. Jadi diperoleh nilai Z-nya yaitu 0. Kita lihat di tabel Z. Nilai 0 itu berarti 100%. Jadi, presentasi proyek selesai dalam 30 hari, yaitu sebesar 100%. Untuk soal yang D, kita diminta untuk menentukan presentasi proyek selesai dalam waktu 25 hari. Sama dengan soal yang C tadi, diketahui TC awal 30 hari. Kemudian kita juga menggunakan rumus standar deviasi, di mana VT terakhir kita, yaitu VT 8, memiliki nilai 8,556. Kita masukkan ke rumus dan diperoleh nilai standar deviasinya 2,924. Dan kita masukkan ke rumus Z. Di sini TS-nya berapa yang diinginkan di soal, yaitu 25. Dikurangi dengan TC. TC-nya yaitu selama 30 hari. Dan kita bagi dengan standar deviasi sebesar 2,924. Diperoleh nilainya yaitu minus 1,709. Nah, di tabel Z, kita dapat melihat yaitu nilainya 4,36%. Jadi, persentase proyek selesai dalam waktu 25 hari, yaitu sebesar 4,36%. Nah, sekian penjelasan tutorial manajemen proyek. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti tutorial manajemen proyeknya ini. Semoga bermanfaat ilmunya bagi rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.